Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan, yang mana kita sudah belajar dari kelas 2. Ini kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu adalah prototipe atau contoh produk. Apa sih prototipe itu? Yaitu bentuk dasar sebuah produk dan merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Jadi sebelum kita membuat produk itu secara banyak, otomatis kita akan membuat contohnya. Tidak mungkin kita akan membuat produk tersebut dalam jumlah banyak tanpa membuat contohnya. Karena apa? Ditakutkan produk yang sudah kita buat dalam jumlah 100 itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kalau obatnya itu belum berkhasiat secara maksimal. Untuk sediaannya, kalau tablet belum bisa tabletnya sempurna, masih ada rapuh dan belum bisa larut sempurna saat diminum. Jadi sebelum kita memproduksi secara massal atau secara banyak, diusahakan terlebih dahulu kita membuat contoh produknya agar menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan oleh masyarakat. Jika kita tidak membuat produknya itu secara dibuat contoh dulu, otomatis jika nanti produk yang kita buat itu sudah banyak, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang rugi adalah kita sendiri karena kita tidak mempertimbangkan resiko apa saja yang kita dapat setelah membuat produk secara massal tanpa adanya prototipe. Sebagai bentuk dasar produk, contoh produk memiliki bagian yang formula, ukuran, dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat. Tetapi, tidak harus dibuat dengan proses sebenarnya, karena ditujukan sebagai percobaan untuk menentukan apakah produk bekerja sesuai dengan yang diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi kembali lagi ya, kita harus membuat prototipe untuk apa? Yaitu untuk apa? Sesuai dengan tujuan awal kita membuat produk itu agar disukai oleh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena contoh ini dibuat untuk diserahkan kepada pelanggan atau lead user agar pelanggan dapat mencoba contoh produk tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain atau masukan mengenai contoh produk tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan, sehingga menciptakan suatu inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai upaya memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi mestinya kalau kita mempunyai produk itu mesti ada kritik dan saran. Produk dikatakan bisa baik dan maksimal karena apa? Ada kritik dan saran dari orang yang sifatnya itu membangun. Jadi, semisal yang wadahnya hanya plastik, lambat laun mungkin akan berubah jadi wadahnya adalah kaca dan sebagainya. Tahap-tahap pengembangan contoh produk menurut Roger S. Pressman PhD adalah: yang pertama adalah mendengarkan pelanggan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dengan cara mendengar keluhan dari pelanggan untuk membuat suatu produk yang sesuai kebutuhan. Maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana produk yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi. Jadi seperti saat ini kita banyak sekali membutuhkan apa? Vitamin, suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan atau membuat produk itu sesuai dengan kebutuhannya? Jadi kita membuat misalnya minuman dari jeruk yang tinggi
vitamin C untuk memenuhi stamina atau menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua, bisa dengan kita memproduksi hand sanitizer, karena tidak dipungkiri sampai saat ini itu menjadi kebutuhan pokok. Selanjutnya, masker. Jadi kita mengidentifikasi apa sih kebutuhan pelanggan yang saat ini mereka butuhkan. Kalau kita tidak bisa mensurvei atau mencari kebutuhan pelanggan itu apa, asal kita buat produk, nanti takutnya masyarakat tidak butuh. Jadi produk yang kalian buat itu tidak dilirik masyarakat, karena masyarakat tidak membutuhkan produk yang kalian buat. Jadi kita harus bisa melihat pasar, mendengarkan pelanggan, konsumen maunya yang seperti apa. Yang kedua adalah merancang dan membuat contoh produk atau prototipe tadi ya. Tahap ini dilakukan perancangan dan pembuatan contoh produk yang dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya dari keluhan pelanggan atau pengguna. Contohnya kembali lagi hand sanitizer tadi ya. Kita bisa membuat yang bentuknya gel atau semprot. Jadi disesuaikan aja kebutuhannya atau orang itu yang paling banyak menggunakan itu yang bentuknya apa. Kalau misalnya banyak orang yang menggunakan spray, nah berarti kita harus memproduksi yang spray saja, karena orang-orang sukanya yang spray. Jangan sampai orang sukanya spray kalian malah memproduksinya yang gel, malah tidak laku, nanti ditakutkannya akan rugi. Begitu juga dengan masker. Untuk masker sekarang dibutuhkan dua-duanya, masker medis maupun masker kain. Jadi dibuat semenarik mungkin masker kainnya yang bisa multifungsi, bisa digunakan tanpa merasakan engap atau karena maskernya sudah double. Jadi dibuat yang menarik agar orang mau menggunakan masker kain dan masker medis. Yang terakhir adalah uji coba. Pada tahap ini, contoh produk diuji coba oleh pelanggan atau pengguna. Kemudian dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Jadi sebelum produk yang kita buat itu kita pasarkan atau kita edarkan ke masyarakat, kita akan melakukan tester atau uji coba dulu. Misalnya dalam lingkup di rumah keluarga dulu, mestinya ada kritik dan saran. Terus selanjutnya kalau sudah keluarga, ke teman, ke saudara. Antara orang satu dengan yang lain mungkin ada yang suka, ada yang belum. Nah itu bagaimana kita bisa mengambil jalan tengah supaya apa? Supaya produk yang kita buat itu mau diterima oleh masyarakat semuanya. Jadi tidak hanya satu kalangan aja, misalnya anak muda. Kalau kita menjangkaunya semua umur, berarti testernya, uji cobanya itu ya anak-anak, orang dewasa, lansia, remaja seumuran kalian. Tapi kalau kita mau menyasarnya produknya misalnya kosmetik untuk remaja, ya sudah, kita mencari testernya itu pada remaja saja. Jangan pada anak-anak, karena anak-anak kan tidak cocok. Pelanggan kita tahapnya mana? Ke remaja. Kalau sekarang hand sanitizer ke semuanya, berarti diuji cobakan ke anak-anak iya, apakah memberikan efek iritasi, ke remaja bagaimana, ke lansia apakah memberikan efek samping atau tidak. Selanjutnya, pengembangan kemudian dilakukan dengan mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki contoh produk yang ada. Nah, dari uji coba tadi ada masukan, mungkin warnanya yang kurang menarik jika masker, jadi tidak monoton dengan warna hitam. Nah dari keluhan-keluhan tadi kita lakukan evaluasi dan akan diperbaiki supaya produk yang kita buat itu benar-benar diterima oleh masyarakat. Kita bisa membuat produk sebanyak mungkin, tapi yang susah itu adalah kita bagaimana orang mau menerima produk yang kita buat. Jadi selain kita bisa membuat, kita juga harus bisa marketingnya seperti apa. Selanjutnya, pengujian contoh produk. Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat itu layak atau tidak. Uji coba dilakukan untuk melihat sejauh mana produk yang akan dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan. Produk yang baik memenuhi dua kriteria, yaitu kriteria
kegunaan dan kriteria penampilan. Jadi kalau kita misalnya obat, dari sisinya itu bisa mengurangi atau menyembuhkan, tidak. Terus untuk tampilannya itu gimana? Menarik atau tidak? Atau wadahnya itu pakai plastik biasa terus di staples. Nah, berarti kan penampilannya kurang menarik seseorang untuk membeli produk atau obat yang kalian buat. Jadi ada 2 kriteria yang harus kita pertimbangkan. Tahap-tahap pengujian produk ada 7. Yang pertama yaitu pengujian setempat, yaitu pengujian dilakukan oleh kelompok kecil yang terlibat dalam pembuatan contoh produk atau meminta bantuan para ahli atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Contoh produk diuji kelayakannya pada saat produk selesai dibuat. Jadi misalnya kelompok kecil tadi mana? Kalau kita bikinnya itu minuman jeruk untuk vitamin atau daya tahan tubuh, kita coba saja. Pengujiannya di mana? Di lingkungan keluarga kita dulu. Habis itu nanti naik lagi ke lingkungan teman. Itu ya. Jadi adalah lingkungan terdekat dulu. Jangan sampai kalian mengujikan ke orang lain tapi pada lingkungan yang kecil atau teman kalian yang ajak untuk membuat kalian tidak mencobakan untuk tester. Nah, itu malah salah. Jadi kita harus mengujikan mana? Di tempat yang terdekat terlebih dahulu. Yang kedua adalah uji coba produk awal atau uji coba terbatas. Uji coba lapangan produk awal disarankan dilakukan pada 1-3 tempat dengan jumlah responden antara 10-30 orang. Jadi misalnya itu tadi ya, di keluarga, di teman, di pasar, di kantor. Nah, itu di tempat-tempat yang berbeda dengan jumlah orang. Jangan hanya 1-2 orang saja, tapi berapa? Minimal 10-30 orang. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan produk awal tersebut. Jadi selain kita menguji cobakan atau tester, kita harus juga mengamati orang tersebut, apakah kesan pertamanya saat kita berikan produk itu, atau mungkin bisa kita lakukan dengan melakukan rekaman video. Jadi nanti kita bisa mengevaluasi secara maksimal itu setelah sampai tempat produksi lagi. Jadi tidak bersama dengan orang tersebut. Jadi kalau mungkin tadi waktu mengamati ada yang lupa, kita bisa flashback melihat video rekamannya. Ketiga adalah penyempurnaan produk awal. Dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Jadi tadi kan tahap awal itu apa? Pengujian setempat, baru itu uji coba. Nah, setelah uji coba kan mestinya ada evaluasi yang masuk. Nah, ini disempurnakan lagi pada formulanya. Jadi hanya pada tidak mungkin semua formula yang kita buat itu akan diubah. Mesti hanya ada beberapa, mungkin dari segi kemasannya, dari segi rasa, dari segi bentuk, packaging dan sebagainya. Yaitu uji coba lapangan lebih luas. Meskipun sudah diperoleh produk yang lebih sempurna, tetapi uji coba dan penyempurnaan produk masih perlu dilakukan sekali lagi. Jadi setelah dilakukan penyempurnaan produk awal, kita harus melakukan apa? Uji coba lagi. Dalam tahap ini, uji coba dan penyempurnaan dilakukan dalam jumlah sampel yang lebih besar dan disarankan dalam tahap ini digunakan sampel 5 sampai dengan 15 tempat dengan responden berapa? 30 sampai 100 orang. Ini bersifat relatif tergantung jumlah, kategori dan karakteristik populasi. Jadi untuk jumlahnya itu lebih banyak lagi daripada di mana uji coba produk awal tadi. Jadi sampai 5 sampai 15 tempat dengan jumlah responden itu 30 sampai 100 orang. Biasanya bisa dilakukan di mana? Di kantor balai desa atau di acara sekolah. Itu kan dengan respondennya yang cukup banyak, atau di pasar. Itu akan mendapatkan apa? Responden yang bermacam-macam dari berbagai kalangan dan nanti akan mendapatkan apa? Evaluasi lagi. Yang kelima,
adalah penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan kelompok kontrol. Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif ya. Jadi dari uji coba lapangan lagi kita sempurnakan lagi. Jadi tidak hanya sekali kita melakukan evaluasi. Yang keenam adalah uji coba produk akhir. Tujuannya adalah bukan lagi menyempurnakan produk karena produk diasumsikan sudah sempurna. Pengujian produk akhir dapat dilakukan pada tempat yang sama pada tahap uji coba kedua ataupun berbeda dengan jumlah sampel yang sama. Jadi ini sudah hampir tahap finishing ya, sudah tidak sebanyak mungkin untuk dilakukan revisi, hanya membenahi apa sekiranya yang kurang sempurna. Dan yang terakhir adalah revisi atau penyempurnaan produk akhir. Penyempurnaan produk akhir dipandang diperlukan agar produk yang dikembangkan lebih akurat lagi. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Jadi pada tahap ketujuh ini sudah dapat dipastikan produk yang kita buat itu 99% sudah sempurna dan pasti diterima oleh masyarakat secara umum. Karena sebelum kita produksi secara banyak atau massal, kita sudah melakukan 7 tahap tadi. Ada evaluasi, ada uji coba, ada penyempurnaan, dan sampai yang terakhir adalah revisi. Berikut adalah contoh produk-produk dari yang farmasi yang bisa kita buat. Ada sediaan sirup, ada keripik, ada minuman segar, ada susu dan sebagainya ya. Jadi kita bisa inovasikan untuk membuat produk seperti ini nanti. Cukup sekian materi untuk prototipe atau contoh produk. Sebelumnya ada kata-kata penting atau motivasi. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Jadi, manfaatkan apa yang ada di kalian, kreativitas, ide apa yang sekarang kalian pikirkan, dituangkan untuk direalisasikan. Jangan hanya kalian diangan-angankan. Jadi supaya ada bukti nyatanya. Oke ya, sekian dari saya, dari Bu Eri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.